Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi setelah UTS ini, yang pertama kita akan bahas tentang penyederhanaan dengan hukum logika. Jadi nanti penyederhanaan proposisi itu bisa menggunakan beberapa cara, salah satunya menggunakan hukum logika. Oke. Nah, hukum logika itu apa sih sebenarnya? Nah, hukum logika itu sebenarnya dikembangkan untuk salah satunya itu untuk melakukan validasi terhadap sebuah argumen. Jadi kalau di sebelum UTS kemarin kita sudah belajar bagaimana cara memvalidasi sebuah argumen, bisa pakai tabel kebenaran, salah satunya. Nah, di sini kita bisa memakai juga yang namanya hukum logika. Nah, hukum logika ini juga bisa digunakan untuk menyederhanakan sebuah proposisi majemuk. Nah, hukum logika ini sebenarnya berasal dari ekspresi logika juga. Jadi juga disusun dari proposisi-proposisi atau pernyataan-pernyataan. Dan di hukum logika itu hanya memakai perangkai dasar, negasi, konjungsi, dan disjungsi. Ini kita akan membahas tentang beberapa macam hukum logika. Di sini ada yang pertama hukum identitas. Jadi kalau misalnya kita punya bentuk seperti ini, P disjungsi F itu ekivalen dengan P. P konjungsi true ekivalen dengan P. Jadi kalau kita punya bentuk seperti yang sebelah kiri ini, itu ekivalen dengan yang di sebelah kanan. Itu untuk hukum identitas. Kemudian untuk hukum nul atau dominasi, itu P disjungsi true, maka dia ekivalen dengan true. Kemudian P konjungsi false, dia ekivalen dengan false. Kalau yang di sini kita pasti tahu ya, kalau misalnya kita punya proposisi tunggal, mau didisjungsikan dengan true, maka hasilnya pasti akan true. Karena kalau didisjungsikan dengan true, pasti hasilnya akan true. Sementara kalau dikonjungsikan dengan false, hasilnya akan false. Seperti itu. Ini mengikuti tabel kebenaran yang pernah kita bahas. Di sini juga sebenarnya mengikuti dari tabel kebenaran yang kita pernah bahas. Jadi kalau misalnya di sini P atau false, kalau di sini false, maka kita bisa pakai yang P saja. Kemudian P dan true, karena ini sudah bernilai 1, maka P-nya sudah pasti benar. Seperti itu. Kemudian untuk hukum negasi, nah kalau negasi bentuknya itu P disjungsi negasi P itu ekivalen dengan true. Artinya apa? Kalau kita punya proposisi, kemudian kita punya negasi dari proposisi itu, kita disjungsikan, maka hasilnya adalah true. Sebaliknya, kalau misalnya kita konjungsikan, itu sudah pasti hasilnya ekivalen dengan false. Karena kalau misalnya P-nya bernilai true, negasi P-nya bernilai false. Berarti 1 konjungsi 0, atau true konjungsi false ekivalen dengan false. Seperti itu. Kalau di sini misalnya P-nya adalah true, sementara negasi P-nya adalah false, maka true disjungsi false, hasilnya adalah true. Itu untuk hukum negasi. Ada lagi hukum keempat, yaitu hukum idempoten. Nah, di sini kalau kita punya bentuk seperti ini, jadi P disjungsi P atau P konjungsi P, maka mereka ekivalen dengan P. Jadi di sini antara yang di kiri dengan yang di kanan ini sama. Kemudian ada lagi yang namanya hukum involusi atau negasi ganda. Artinya kalau kita punya double negasi seperti ini, itu ekivalen dengan P. Jadi kalau misalnya kita punya negasi P, itu ekivalen dengan P. Contohnya misalnya, saya bukan tidak malas, seperti itu. Maka dia sebenarnya ekivalennya adalah saya malas. Kemudian yang keenam, hukum penyerapan atau absorpsi. Nah, di sini perlu diperhatikan, di sini ada P disjungsi, kemudian dalam kurung P konjungsi Q. Ini ekivalen dengan P. Sebaliknya, kalau kita punya P konjungsi, di dalamnya adalah disjungsi, maka ekivalen dengan P juga.
Jadi diperhatikan ini berkebalikan ya. Kalau di sini disjungsi, di sini konjungsi. Kalau di sini konjungsi, di sini disjungsi. Ini hukum penyerapan. Selain itu ada lagi hukum logika, yaitu hukum komutatif. Ini hampir sama seperti hukum di matematika ya. Kalau misalnya kita punya A tambah B itu sama dengan B tambah A. Ini juga sama, jadi bisa kita bolak-balik. P atau Q ekivalen dengan Q atau P. P dan Q ekivalen dengan Q dan P. Seperti itu. Kemudian untuk hukum asosiatif, ini juga sama dengan persamaan matematika. Kalau misalnya kita merubah kurungnya, jadi kurungnya mau di depan atau di belakang itu sama. Jadi misalnya di sini P atau Q atau R, yang QR-nya kita dalam kurung itu sama dengan kalau kita kurung yang di depannya, seperti ini. Ini juga sama, kalau pakai konjungsi juga sama. Kalau misalnya kita rubah kurungnya di belakang atau di depan sama saja. Karena di sini kalau kita ingat dengan presidensi, itu sama ya, presiden antara konjungsi dengan konjungsi kan karena dia merupakan perangkai logikanya itu sama, maka presidensinya juga pasti sama. Di sini juga disjungsi sama, maka ini bisa dibolak-balik seperti itu. Kemudian yang ke-9 adalah hukum distributif. Nah, di sini hukum distributif ini kalau di sini tadi itu perangkainya sama, disjungsi atau konjungsi. Kalau di sini berkebalikan, jadi disjungsi konjungsi atau konjungsi disjungsi. Nah, dari sini ini kan sebenarnya presidensinya berbeda. Ini bisa kita pecah, jadi yang bentuk yang sebelah kiri itu ekivalen dengan sebelah kanan. Jadi kalau kita keluarkan itu P atau Q konjungsi P atau R, seperti itu. Atau yang di bawah P konjungsi Q atau P konjungsi R, seperti itu. Ini mirip dengan persamaan matematika juga. Kalau misalnya kita punya A kali B tambah C misalnya, itu kan sama dengan A kali B tambah A kali C, seperti itu. Kemudian untuk yang ke-10, hukum De Morgan, kita punya bentuk yang di sebelah kiri, yaitu negasi P, kemudian konjungsi Q. Ini ekivalen dengan negasi P. Ini negasi P-nya buat seperti ini, tapi di sini kita balik. Kalau konjungsi jadi disjungsi, kalau disjungsi jadi konjungsi. Jadi kalau misalnya kita punya bentuk seperti ini, kemudian ada dalam kurung, itu dua-duanya kita negasikan, tapi presidensinya kita balik. Kalau disjungsi jadi konjungsi, kalau konjungsi jadi disjungsi. Nah, 10 hukum logika ini kita bisa gunakan untuk menyederhanakan atau kita juga bisa gunakan untuk memvalidasi sebuah argumen. Nanti akan saya beri contoh. Nah, penyederhanaan itu apa sih? Kalau kemarin validasi argumen kan kita ingin membuktikan bahwa argumen tersebut itu valid atau tidak, benar atau tidak. Nah, kalau penyederhanaan itu kita bisa menggunakan hukum logika tadi, yang 10 tadi. Nah, penyederhanaan itu tujuannya apa? Jadi misalnya kita punya ekspresi logika atau kita punya argumen yang sangat rumit, itu kita bisa sederhanakan supaya misalnya kita pengen membuktikan itu lebih mudah, seperti itu. Jadi kita punya bentuk majemuk atau bentuk yang rumit, kita sederhanakan, baru kemudian kita buktikan atau kita validasi argumennya. Jadi di sini mempermudah dalam mengerjakan ekspresi logika. Nah, penyederhanaan itu bisa dilakukan sampai ekspresi logika tersebut bentuknya itu menjadi bentuk yang paling sederhana atau tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, saya kasih contoh. Ini, saya punya bentuk yang paling atas. Ini ya, P disjungsi F konjungsi P disjungsi negasi P. Oke, ini saya kasih warna. Yang saya kasih warna ini yang kita operasikan dulu. Jadi yang kita sederhanakan dulu memakai 10 hukum logika yang tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, P disjungsi F, ini kalau kita lihat di slide yang sebelumnya tadi, itu merupakan hukum identitas. P disjungsi F, itu hasilnya adalah P. Jadi, yang ini
P disjungsi F merupakan hukum identitas. Dari sini itu hasilnya menjadi P. Sehingga bentuk yang atas ini kita bisa sederhanakan menjadi P konjungsi P disjungsi negasi P. Oke, kemudian ada lagi yang bisa kita sederhanakan, yaitu yang di dalam kurung ini, yang saya beri warna merah. Di sini kita bisa memakai hukum negasi atau tautologi. Di sini kita punya P disjungsi negasi P. Kalau berdasarkan hukum negasi, di slide yang sebelumnya tadi, P disjungsi negasi P itu hasilnya adalah true. Seperti itu. Nah, sekarang dari bentuk ini, bisakah kita sederhanakan lagi? Nah, ternyata masih bisa. Ini memenuhi hukum identitas, tapi sekarang hukum identitasnya memakai konjungsi. Nah, kalau berdasarkan hukum identitas, P konjungsi T itu sama dengan P. Nah, ini silakan dilihat lagi slide yang tadi, dicatat karena itu akan sering kita gunakan dalam menyederhanakan sebuah pernyataan. Oke, di awal tadi saya sempat menjelaskan bahwa hukum logika itu hanya memakai perangkai negasi, konjungsi, dan disjungsi. Dan di 10 hukum tadi juga semuanya memakai negasi, konjungsi, dan disjungsi. Nah, bagaimana kalau ternyata dalam proposisi kita atau proposisi majemuk kita ternyata kita punya implikasi dan biimplikasi. Jadi kita punya implikasi dan biimplikasi. Bagaimana caranya? Padahal hukum logika tadi, kalau kita lihat yang 10 tadi itu hanya ada negasi, konjungsi, dan disjungsi. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah merubah implikasi dan biimplikasi ini menjadi negasi, konjungsi, dan disjungsi. Jadi kita rubah dari implikasi biimplikasi menjadi bentuk yang sesuai dengan hukum logika. Untuk perangkai implikasi itu kita bisa gunakan ini. Jadi P implikasi Q itu ekivalen dengan negasi P atau Q, atau bentuk P implikasi Q kita bisa rubah menjadi negasi P konjungsi negasi Q. Ini untuk implikasi. Jadi kalau kita punya bentuk implikasi, kita rubah bisa menjadi yang atas atau yang bawah. Oke. Untuk perangkai biimplikasi itu kita bisa rubah bentuknya menjadi yang atas ini, yang tengah, atau yang bawah. Nah, yang tengah ini, oke, ini kan P biimplikasi Q itu kan sebenarnya ekivalen dengan P implikasi Q konjungsi Q implikasi P. Nah, dari sini, ini kan sebenarnya masih belum memenuhi hukum logika ya, karena hukum logika itu hanya punya perangkai logikanya negasi, konjungsi, dan disjungsi. Sehingga kita harus merubah dulu implikasi yang di sini itu menjadi bentuk negasi, konjungsi, dan disjungsi. Nah, dari sini ini kita bisa lihat yang di atas. Bisa kita rubah bentuk pertama atau bentuk kedua. Jadi kita rubah, contohnya yang di sini kita rubah menjadi bentuk yang pertama. Jadi P implikasi Q kita rubah menjadi negasi P disjungsi Q. Atau yang ini negasi Q disjungsi P, seperti itu. Oke, ini hati-hati di sini, walaupun ini adalah Q implikasi P dan di sini P implikasi Q, ini sedikit berbeda ya, karena di sini Q yang di sini itu sebenarnya adalah P yang di sini. Jadi hati-hati. Jadi kalau di sini saya rubah jadi A implikasi B, nanti juga sama. A itu adalah P yang ada di sini. Hati-hati dengan penamaan logikanya, seperti itu. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah bentuknya atau rumusnya. P ini bisa berupa apa saja, bisa berupa Q, bisa berupa R, S, T, U, dan segala macam, atau A, B, C, D itu juga bisa. Jadi intinya memenuhi bentuk seperti ini kita bisa merubah menjadi bentuk lain. Nah, ini hati-hati yang sering salah. Jadi kita lihat bentuknya, bukan lambang hurufnya ini. Lihat bentuknya. Kalau bentuknya P implikasi Q, maka ini juga negasi P atau Q. Seperti itu. Oke, ini saya beri contoh misalnya. Di sini kita ingin menyederhanakan ekspresi logika seperti ini.
kita punya negasi A, implikasi negasi A, implikasi lagi negasi B. Seperti kita tahu, oke, di sini kalau kita tuliskan berdasarkan hukum logika kita ya ini tidak memenuhi ya, karena masih punya implikasi. Nah, dari sini implikasinya kita rubah dulu menjadi bentuk yang mengandung negasi, konjungsi, dan disjungsi menggunakan rumus yang di slide sebelumnya tadi. Bentuk yang negasi A ini kita sebut dengan yang P tadi. Jadi di slide sebelumnya kan P implikasi Q, maka P ini adalah P sebenarnya. Yang hijau ini adalah Q-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi kenapa hati-hati dengan notasinya. Ini tidak menunjukkan notasi aslinya, tapi lebih menunjukkan ke bentuknya. Jadi ini adalah P-nya yang merah, yang hijau ini adalah Q-nya. Nah, dari sini kalau berdasarkan hukum yang tadi absorption law tadi, yang merah ini adalah P, yang hijau adalah Q. Jadi yang ini kita anggap P, yang ini kita anggap Q, itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Ini kalau kita rubah dari bentuk implikasi seperti ini, kita rubah menjadi bentuk yang sebelah kanan, sehingga hasilnya adalah nih yang di bawah, negasi A, karena P yang di sini itu adalah negasi A. Jadi ini adalah P. P-nya kita negasikan sesuai yang di sini, sehingga hasilnya adalah negasi A. Kemudian Q-nya itu adalah negasi dalam kurung A implikasi negasi B. Sehingga di sini Q-nya tetap jadi Q, sehingga di sini tidak kita rubah. Ini tetap ya, untuk yang di sebelah kanannya disjungsi. Jadi bentuk yang di sini itu sama dengan yang di sini. Yang ini tidak kita rubah Q-nya. Oke, setelah itu kita masih punya implikasi di sini. Ini selanjutnya menggunakan absorption law lagi. Bedanya sekarang P ini adalah A. Yang merah, Q-nya adalah negasi B. Sehingga kalau kita rubah yang sebelah sini, yang saya beri warna ini, dari P implikasi Q atau A implikasi negasi B itu menjadi bentuk negasi P disjungsi Q. Sehingga hasilnya adalah yang ini. Di sini P-nya tadi itu adalah A, kita negasikan. Di sini adalah negasi. Kemudian atau Q. Q-nya tetap ya, karena di sini negasi B, maka di sini juga tetap negasi B. Seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa sederhanakan lagi menggunakan salah satu hukum yang di antara yang 10 tadi, yaitu hukum De Morgan. Kalau kita punya bentuk negasi P disjungsi Q seperti ini, kita bisa ekuivalenkan dengan negasi P dan negasi Q. Nah, hati-hati di sini P-nya itu bentuknya di sini P, tapi di sini adalah negasi A. Jadi negasi A ini kita anggap sebagai P, yang saya beri warna merah ini. Kemudian Q-nya adalah negasi B. Jadi walaupun di sini seolah-olah itu nggak ada negasi, tapi sebenarnya bentuk P ini ya semua ini. Negasi A ini adalah P. Negasi B ini adalah Q. Ini hati-hati masalah notasi. Kemudian dari sini kita ekuivalenkan negasi P konjungsi negasi Q. Sehingga bentuk yang ini, yang di dalam ini, kita bisa rubah jadi seperti ini. Nah, bedanya adalah yang ini kita negasikan 2 kali. Negasi A, konjungsi negasi B. Seperti itu. Karena kita negasikan ya, di sini negasi P. Karena P-nya itu adalah negasi A, maka negasi P adalah negasi A. Jadi negasi A ini adalah P. Yang ini, negasi B ini adalah Q. Ya, sehingga negasi P ini adalah negasi A. Negasi Q adalah negasi B. Kemudian kita di sini ada ganda ya negasinya, kita bisa sederhanakan lagi menggunakan hukum negasi ganda. Sehingga hasilnya adalah A disjungsi, kemudian di sini negasi menjadi A, negasi menjadi B.
sehingga hasilnya menjadi ini. Nah, ini bisa lagi nggak disederhanakan? Oke, dari 10 hukum tadi ternyata ada lagi hukum yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan absorption. Di sini kita punya bentuk P disjungsi dalam kurung P konjungsi Q, ini ekuivalen dengan P. Ini juga sama ya, P-nya adalah A, P-nya adalah A, Q-nya adalah B. Sehingga kalau kita ekuivalenkan P, berarti P-nya adalah A. Sehingga hasil sederhananya adalah A. Ini untuk contoh. Oke, di sini saya beri contoh satu lagi. Sambil saya menjelaskan, kalian juga coba untuk mengerjakan di orat-orat gitu. Di sini kita akan menunjukkan apakah kedua proposisi atau pernyataan yang di kiri dengan yang di kanan ini ekuivalen secara logika. Jadi kita ingin membuktikan apakah bentuk yang di sebelah kiri ini ekuivalen dengan yang di sebelah kanan. Caranya, oke, dari sini kita tahu ya, kita yang merah ini kita bisa pakai hukum De Morgan. Jadi kita punya bentuk negasi P disjungsi Q, ini ekuivalen dengan negasi P disjungsi negasi Q. Sehingga bentuknya itu kita bisa rubah menjadi yang sebelah ini. Jadi bentuk ini berdasarkan hukum De Morgan bisa dirubah menjadi bentuk ini. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan hukum distributif. Di sini bentuknya P, Q, R. P di sini yang merah adalah P, tetap P. Q di sini adalah negasi P. R-nya adalah negasi Q. Nah, ini sekali lagi hati-hati dengan notasi. Notasi yang di sini itu berbeda dengan yang ini. Di sini ini adalah bentuk, bukan notasi. Jadi P ini bentuknya, notasinya adalah P. Bentuk Q itu adalah notasinya negasi P. Walaupun di sini sebenarnya kita pakai notasinya P ya, tapi ini bukan bentuknya. Bentuknya adalah Q. Q-nya notasinya adalah negasi P. Di sini R itu notasinya adalah negasi Q. Jadi hati-hati masalah notasi dan bentuk ini. Yang penting sesuai dengan hukum ini, yang kita perhatikan adalah perangkainya, bukan notasi yang di sini. Ini sebenarnya cuma menggambarkan bentuk aja sebenarnya. Jadi P, Q, R ini bisa notasinya bisa bermacam-macam. Seperti tadi bisa P, Q, R, bisa negasi P, bisa A, B, C. Yang perlu kita perhatikan adalah perangkainya. Nah, dari sini hukum distributif, berdasarkan hukum distributif ini bisa kita ekuivalenkan dengan yang di sebelah kanan. Jadi P disjungsi Q, kemudian konjungsi P disjungsi R. Sehingga kalau yang ini, yang di atas ini kita bisa rubah menjadi bentuk yang di sebelah kanan ini. Sehingga hasilnya adalah, nah ini. Karena ini ya, P disjungsi Q. P disjungsi Q, di mana Q-nya tadi ini adalah negasi P. Ini hati-hati, ini adalah Q. Kemudian P tetap P ya, P-nya adalah P, kemudian P-nya juga tetap P. Nah, di sini R-nya adalah negasi Q. Maka P disjungsi R adalah P disjungsi negasi Q. Ini adalah R-nya. Ini adalah Q. Ini adalah tetap P. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang bisa kita sederhanakan, yaitu memakai hukum negasi. P disjungsi negasi P itu ekuivalen dengan true. Kita pakai hukum negasi, sehingga bentuk yang atas kita bisa gunakan. Yang merah ini kita jadikan true, ini tetap. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah kita bisa menggunakan hukum identitas untuk ini. Semua ini. Jadi di hukum identitas ada true konjungsi P itu ekuivalen dengan P. Jadi di sini kita punya T, true ya, konjungsi. Nah, di sini P, bentuk P ini adalah P disjungsi negasi Q. Jadi semua yang merah ini adalah P. Sehingga kalau kita sederhanakan itu ekuivalen dengan P. P-nya adalah ini. Sehingga hasilnya adalah P disjungsi negasi Q. Nah, ini terbukti ya. Jadi kita punya bentuk ini, kita sederhanakan dan ternyata bentuknya adalah ekuivalen karena ini
Yang pertama tadi dengan P atau negasi Q, ini P atau negasi Q, ini sama. Jadi ini adalah bentuk majemuknya yang kita ingin sederhanakan, kemudian setelah disederhanakan ternyata sama. Nah, di sini kita sudah bisa membuktikan kedua proposisi ini ekuivalen secara logika. Nah, kalau kemarin kan kita pernah membuktikan ekuivalensi menggunakan tabel kebenaran. Nah, itu kalau misalnya kita mau cek, itu nanti hasilnya pasti akan tautologi. Untuk kedua proposisi ini akan sama. Kalau tidak percaya silakan dibuktikan gitu. Oke, untuk materi minggu ini sampai sini dulu. Minggu depan kita akan membahas tentang penyederhanaan proposisi tapi menggunakan metode yang lain. Sekian untuk materi minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.